Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua. Hari ini kita akan belajar mengenai bentang alam dan kaitannya dengan profesi masyarakat. Muatan pelajaran IPAS kelas 4. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi ragam bentang alam. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan profesi atau pekerjaan yang ada di daerah tempat tinggalnya. Yang ketiga, peserta didik dapat mengaitkan ragam bentang alam dengan profesi masyarakat. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Apa itu bentang alam? Bentang alam adalah pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi, seperti gunung, sawah, sungai, dan lain sebagainya, yang sekaligus merupakan satu kesatuan. Bentang alam yang kita bahas hari ini yaitu pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Silakan simak videonya ya adik-adik. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai pantai. Pantai adalah dataran yang berbatasan langsung dengan laut. Daerah pantai biasanya memiliki udara yang relatif panas dan umumnya daerahnya landai dan berpasir. Indonesia merupakan daerah kepulauan. Oleh karena itu, Indonesia memiliki banyak sekali pantai. Nah, sumber daya alam yang tersedia di antaranya ada kelapa, garam, dan berbagai jenis ikan. Mata pencarian penduduk daerah pantai ada nelayan, petani garam, pemandu wisata, pengrajin souvenir, sektor pariwisata, dan penjaga pantai. Nah, adapun pemanfaatan pantai antara lain. Yang pertama, dimanfaatkan sebagai tambak garam, dimanfaatkan sebagai budidaya ikan atau hasil laut, wisata bahari, dimanfaatkan sebagai pasar atau pelelangan ikan, kemudian budidaya rumput laut, dimanfaatkan sebagai tempat wisata, pelabuhan, dan perkebunan kelapa. Selanjutnya, dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi datar yang terletak sekitar 200 meter dari permukaan air laut. Nah, mata pencarian penduduk daerah dataran rendah antara lain ada petani, pedagang, pekerja jasa seperti guru, dosen, dokter, dan arsitek. Kemudian ada pegawai kantor dan peternak. Adapun pemanfaatan daerah dataran rendah antara lain. Yang pertama, peternak. Nah, contoh hewan ternak yaitu ayam, itik, sapi, dan ikan air tawar. Kemudian perkebunan. Untuk contoh hasil perkebunan ada karet dan kelapa sawit. Kemudian pertanian. Contoh hasil pertanian ada padi dan tebu. Nah, kemudian perumahan dan juga industri. Nah, selanjutnya dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah dataran yang terletak sekitar 500 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran tinggi ini biasanya memiliki udara yang bersih, sejuk, dan segar, serta memiliki pemandangan yang sangat indah. Untuk mata pencarian penduduk dataran tinggi, ada sektor pariwisata, ada petani, pekerja perkebunan, dan peternak. Pemanfaatan daerah dataran tinggi diantaranya bisa dimanfaatkan sebagai peternak sapi perah, atau pertanian. Nah, contoh hasil pertanian sayuran dan buah-buahan. Kemudian ada perkebunan. Contoh hasil perkebunan teh dan kopi. Dan yang terakhir sektor pariwisata. Nah, itu tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga adik-adik dapat memahaminya. Sekian pelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.